Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Masbud kelas A12 akan mempresentasikan tentang identitas digital mata kuliah Siberkultur yang diampu oleh Dr. Ismi Salsa Sofiyati MPD. Konsep identitas di dunia digital. Konsep identitas digital adalah hubungan antara manusia dan keberadaan digital mereka. Identitas digital dapat diartikan sebagai kumpulan informasi tentang seseorang yang ada secara daring. Informasi tersebut dapat mencakup nama pengguna dan kata sandi, riwayat pencarian, tanggal lahir, nomor jaminan sosial, catatan pembelian daring. Fungsi dan perlindungan identitas digital. Kegunaan atau fungsi identitas digital diantaranya adalah memverifikasi daring, mengakses layanan dan barang, memverifikasi identitas pengguna, memverifikasi usia pengguna, menavigasi proses pajak, berpartisipasi dalam e-voting. Adapun perlindungan identitas digital adalah menggunakan metode verifikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah, menggunakan 2FA atau Two Factor Authentication, tidak tergiur dengan pesan seseorang yang meminta data pribadi. Pengaruh media sosial pada pembentukan identitas. Yang pertama adalah ekspresi diri. Media sosial memberikan platform untuk mengekspresikan diri secara kreatif melalui postingan, foto, video, dan status. Yang kedua, pembentukan citra diri. Pengguna dapat mengatur dan mengkurasi konten mereka untuk menunjukkan bagaimana mereka ingin dipersepsikan oleh orang lain. Yang ketiga, perluas jaringan sosial. Media sosial memungkinkan seseorang untuk memperluas jaringan sosial mereka di luar lingkungan sehari-hari. Yang keempat, temukan komunitas dengan minat yang sama. Media sosial memberikan akses untuk menemukan komunitas dengan minat yang sama, sehingga membantu dalam menemukan identitas diri. Yang kelima, validasi dan dukungan sosial. Penerimaan dan validasi dari orang lain melalui like, komentar, dan share dapat memperkuat identitas sosial seseorang. Yang keenam, tekanan sosial dan standar sosial. Media sosial dapat menciptakan tekanan sosial untuk memenuhi standar tertentu. Yang ketujuh, cyberbullying dan perbandingan sosial. Fenomena ini dapat merusak konsep diri seseorang dan menyebabkan stres dan kecemasan. Isu autentisitas dan keaslian di ruang cyber. Keaslian sumber adalah kebenaran dan keaslian dari suatu sumber, seperti dokumen, materi, dan pelaku sejarah. Untuk memeriksa keaslian sumber, peneliti dapat melakukan verifikasi, yaitu proses untuk menguji fakta sejarah dan sumber yang dapat. Aspek menguji keaslian sumber. Ada beberapa aspek, yaitu diantaranya adalah waktu, penanggalan, bahan pembuatan sumber, pembuktian keaslian. Dalam aspek pengujian ada beberapa kritik, yaitu kritik internal, yaitu proses pengujian terhadap kredibilitas sumber sejarah. Kritik internal mencakup ada isi, bahasa yang digunakan, tata bahasa, situasi penulisan dokumen, gaya penulisan, dan yang terakhir adalah ide. Dalam penelitian sumber sejarah, sumber ada sumber tertulis seperti prasasti, dokumen, naskah, piagam, surat kabar, buku harian, dan sebagainya.
Sumber benda seperti kapak, patung, gerabah, dan lainnya. Sumber primer seperti arsip, fosil, artefak, dan hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah. Wassalam.